Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau teman-teman halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'awtu wa lam yustajab li. Pasti diterima doamu. Pasti diterima doamu itu selama tidak keburu, yaitu berkata aku telah berdoa dan tidak diterima. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlaksananya kebinasan Fir'aun, yang berarti setelah diterima doa itu sesudah 40 tahun. Ini keadaan yang kemarin. Dan di sini prasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diterima doamu itu selama tidak keburu, yaitu berkata aku telah berdoa dan tidak diterima. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita berdoa itu tidak boleh tidak positif, atau kita berpositif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maryam, bentar, ada kalimat walam akun bid'aika rabbi sakiya, walam akun bid'a'i rabbika sakiya, walam akun bid'a'i walam akun bid'a'i walam akun bid'aika rabbi sakiya. Kami tidak akan putus asa di dalam berdoa kepadamu ya Allah. Itu doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Yang mana Nabiullah Zakaria alaihissalam ini sudah ubannya sudah merata, dan kemudiannya jalannya sudah nini ya, dan istrinya juga sudah antuk-antuk ya. Jadi kalau duduk dia sudah antuk-antuk keras saja itu. Ini tapi Nabiullah Zakaria alaihissalam tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah.
qala rabbi inni wa ana a'udzu bika min syarri syai'un wa lam akun bi du'ai rabbi shaqiyya. Jadi pernyataannya Nabiullah Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tulang-tulang saya sudah rapuh dan kemudian rambutku sudah beruban. Tapi saya tidak akan pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabiullah Zakaria menginginkan anak yang bisa meneruskan perjuangannya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ini contoh Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran yang mana beliau tidak akan pernah putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal di sini ada kalimat, ya, ada di sini kalimat fayaqulu qad da'awtu wa lam yustajab li. Qad da'awtu, aku telah berdoa, ya. Qad da'awtu betul-betul saya telah berdoa wa lam yustajab li, maka Allah tidak mengijabahi kepada doa saya. Nah, ini bagian daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa itu tidak ada batasannya. Artinya gini, dijabah ya tetap berdoa, tidak dijabah ya tetap berdoa. Nah, biasanya orang-orang yang tidak melihat bagaimana kita minta kepada Allah, itu setelah ijabah itu maka dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergerakannya itu lemah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang, meminta kepada Allah itu adalah perintah. Sehingga setelah ijabah, sebelum ijabah itu dia meminta, di tengah-tengah itu meminta, setelah ijabah tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta itu mungkin hal yang lain. Seperti Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya, beliau tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah memutih, istrinya sudah gabuk. Gabuk itu sudah tidak M, ya, itu sudah gabuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Zakaria alaihissalam seorang yang gigih dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu wa inni khiftul mawaliya min warawi wa kanat imraati akhiran. Dan sedangkan istri saya ini akhir ini sudah tua ini dan sudah tidak M. Wahabli billadunka awliya. Berilah saya anak darimu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, dan anak itu akan mewarisi saya dan mewarisi keluarga dari Nabiullah Yaqub alaihissalam. Nah, ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada istilah putus asa, terus meminta, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan meminta ini tidak ada waktu, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada waktu ijabah. Waktu ijabah itu setelah sholat, waktu ijabah itu jam thuluthul lail, itu waktu ijabah. Tetapi meminta kepada Allah itu tidak ada batasan waktu, terus meminta. Sehingga saya sering memberi contoh kepada Anda, mintalah di atas sepeda motor, mintalah di atas kendaraan. Ya Allah, saya minta ini bil mu'jizati sholawat. Saya minta ini bil mu'jizati ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak ada putus asa dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan problem itu selalu ada, ya. Problem itu selalu ada, tujuan itu selalu ada. Sekarang tamat SD, sebelum tamat berdoa. Kemudian sibuk mencarikan sekolah di SMP yang terbaik lah, menurut gambaran orang tuanya, itu berdoa. Setelah itu akan naik berdoa. Lulus juga berdoa. Nah, setelah lulus dari sekolah SMA, kemudian berdoa terus. Kemudian sampai 1 terus berdoa.
Karena selama hidup ini ke depan itu ada saja permasalahannya, ke depan itu ada saja keinginannya, sehingga berdoa ini tidak ada batasan waktu, berdoa ini tidak ada intinya, karena kalimatnya yaitu kalimat ud'uni, itu kalimat perintah, kalimat bil amar, dan di sini didukung oleh yang diucapkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ini walam akun berdoa ikarut, walam akun disebutkan di sini kalimatnya mana tadi itu? Walam akun berdoa ikarubbi berdoa irobbika sakia. Nah, kalimatnya jelas, walam akun berdoa ikarubbi sakia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu ta'awudahu." Tidak seorang pun berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya. Au sarfa anhu mithlaha su'an. Lanjutannya, atau dihindarkan daripadanya bahaya. Au khatta min dzunubihi, atau diampuni sebagian dosanya. Malam biqadariha malam yad'u bi'ithmin au qati'atin rahmin, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan famili. Nah, kita pahami satu-satu. Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu. Tahu. Tiada seorang pun berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diterima ini pasti itu dapat pahala. Kalimat diterima ini pasti dapat pahala. Karena apa? Karena berdoa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perintah itu ada pahalanya, dan seluruh menjauhi larangannya itu ada pahalanya. Nah, di sini diterima itu dalam arti pasti dapat pahala. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islama bi umarini. Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan kedua Umar, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Lahab. Abu Jahal. Kalau Abu Lahab sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, tabban yada Abi Lahabin fatab. Nah, kemudian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijawabnya satu, yaitu Sayyidina Umar itu yang masuk Islam. Yang Abu Lahab, Abu Jahal tidak masuk Islam. Nah, tetapi kemudian terus berjalannya waktu, dan setelah perang Uhud itu masuklah Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Yang mana Sayyidina Khalid bin Walid ini mempunyai titel yaitu Saifullah, yang pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendengarkan pengajian itu di Masjid bin Bas. Itu Sayyidina Khalid bin Walid itu di dalam perang Tabuk itu menghabiskan banyak orang kufar. Nah, ini ijabah yang lebih bagus daripada permintaan Rasulullah SAW yang diminta oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu diganti kejayaan Islam melalui Sayyidina Khalid bin Walid, bukan dan melalui Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu itu yang diminta oleh Allah itu dua, ya, Allahumma a'izzal Islama bi umarini. Tapi yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata Sayyidina Umar bin Khattab dan
Sayyidina Khalid bin Walid. Prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Jadi sama dengan jaya. Sayyidina Umar, ya, ditambah Sayyidina Khalid sama dengan jaya. Jadi sama dengannya itu yang dimaksud, yaitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelanjutannya kalimat awsarfa anhu mithla su'an. Kelanjutannya atau dihindarkan daripadanya bahaya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam terkala sakit. Maka di dalam sakitnya Nabi Ayub alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh sekarang orang yang sakit, ya, fisiknya sakit, itu yang namanya disodori maksiat, maka dia tidak mampu apa-apa. Kemudian orang yang tidak sakit, kemudian tergoda oleh maksiat, mungkin berbuat maksiat karena sehat walafiat. Nah, orang yang sakit itu sulit untuk bermaksiat karena sakit. Dan yang namanya maksiat, ya, itu berhubungan dengan jasad. Sedangkan jasadnya ini tidak mampu apa-apa, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena fisiknya tidak mampu untuk bermaksiat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu atau dihindarkan daripada bahaya. Jadi bahaya itu dihindarkan dari bahaya itu. Contoh, ya, berangkat dari sakit. Contoh, berangkat dari tidak punya. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu tidak lain kecuali adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, au haqqa min dzunubihi atau diampunkan sebagian dosa-dosanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pahala. Contoh sekarang, kalau sebelum berdoa itu dosanya itu bobotnya itu 90, kemudian ganjarannya itu juga 90, maka imbang. Dosanya 90, ya, dosanya 90, pahalanya 90. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa itu merupakan perintah, dan siapapun yang menjalankan perintah adalah mendapatkan pahala. Maka timbangan yang dibobot pahala itu menjadi tambah. Katakanlah tambah 10 berarti 100. Maka 100 itu akan menentukan masuk ke dalam kenikmatan daripada sama-sama 90-nya. Paham ya? Dosanya ini 90, pahalanya 90, ya. Kemudian di sini kalimatnya au haqqa min dzunubihi. Doa itu, ya, au haqqa min dzunubihi atau menghapus dosa. Min dzunubihi itu dari bagian daripada dosa. Kalau ini bobotnya itu kejelekan 90, bobotnya kebaikan 90. Setelah orang ini berdoa, maka pahalanya akan naik. Karena apa? Karena berdoa itu sendiri merupakan perintah, dan semua orang menjalankan perintah adalah mendapatkan pahala. Nah, sehingga dzunubnya itu tertutupi oleh apa? Tertutupi oleh gerakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa itu sendiri adalah pahala. Malam yad'u bi ismin, selama berdoa itu tidak berdoa jelek. Apa berdoa jelek itu? Berdoa jelek itu seandainya, ya, ada orang mempunyai musuh, kemudian musuhnya itu didoakan dengan doa yang jelek, maka itu hal yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalimatnya untuk sesuatu yang berdosa. Pada zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang pernah orang itu meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu isinya untuk menghancurkan orang yang dihadapannya. Nah, ini tidak boleh. Yang ada itu berdoa untuk supaya orang itu mendapatkan hidayah, dan orang itu akan berbaik kepada siapapun, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa untuk orang itu supaya hancur, berdoa supaya orang itu sulit, berdoa supaya orang itu dijauhkan dari teman-teman yang menguntungkan, maka itu tidak boleh. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yadku al-jini biqadariya malam yadku bi, selama tidak berdoa dalam kejelekan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memusuhi. Karena Nabi Musa alaihissalam itu tatkala Qarun itu membuat fitnah di dalam kitab Kalimatul Zahabiyah, tatkala Qarun itu membuat fitnah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu diundang oleh Qarun, dan Qarun mengundang seluruh penghuni kota. Kemudian salah satu perempuan ini disuruh oleh Qarun untuk mengakui saya dizinai oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika ada fitnah itu, maka Nabi Musa alaihissalam tidak minta kepada Allah, hanya menyuruh pada bumi. Tapi ini kan yang nyuruh kan Nabi Musa alaihissalam, yang mana lidahnya itu mandi, lidahnya itu ijabah. Kemudian Nabi Musa mengatakan pada bumi, hei bumi, cekelan iku Qarun itu. Kemudian bumi itu membuka, Qarun tidak bisa bergerak karena kakinya itu dekat dengan bumi. Kemudian perlahan-lahan Qarun itu ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta untuk Qarun itu tenggelam di bumi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama ketika Nabi Musa alaihissalam memecah laut, memecah laut. Nabi Musa minta selamat, dibebaskan dari Fir'aun, sudah laut itu pecah, dan kemudian Fir'aun mengejar, dan kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam permusuhan yang bukan sama-sama agama. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala perang Khandaq itu seluruh pembesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, dan kemudian diajak musyawarah. Kemudian Salman Al-Farisi memberi pendapat, Rasulullah kita buat parit saja. Maka kalimat parit itu dalam bahasa Iran itu Khandaq, dan kemudian kalimat Khandaq ini menjadi bahasa Arab. Kemudian Salman Al-Farisi sebelum memberi pendapat, dia mengatakan, Rasulullah yang berdoa, saya mengerjakan strategi. Setelah Rasulullah berdoa, kemudian Salman Al-Farisi mengerjakan strategi, yaitu membuat parit. Nah, ini adalah doa-doa keselamatan, bukan doa-doa kehancuran. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada kalimat Allahumma baddid syamlahum, terus doa-doa yang berhubungan dengan perang di dalam Hizbun Nasr dan lain sebagainya. Tapi itu bukan dikhususkan kepada orang yang sama-sama Islam. Au qati'atir rahimi, atau memutuskan silaturahmi. Nah, ini dalam arti kebencian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam persaudaraan itu kita cari kebaikannya, bukan kita mencari hal-hal yang tidak cocok dengan kita. Dan kalau ada ketidakcocokan, itu merupakan satu pendorong untuk kesuksesan kita. Soalnya itu pendorong untuk kesuksesan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kalimatnya, ma minta in yadku illa stajaballahu lahu ta'utahu. Allah mengijabahi permintaannya. Kemudian au sarfa anhu mithlaha. Contohnya
Nabi besar minta Allahumma izal Islam fi Umar ini, sama dengannya itu artinya ijabah, bukan materinya Sayyidina Umar dan Abu Jahal, tapi materinya itu tidak diberi, tapi sama dengannya itu loh yang diberi, yaitu sukses dengan lewat Sayyidina Khalid bin Walid. Au sarafa anhu mithlaha su'an, kelanjutannya, atau dihindarkan daripadanya bahaya atau diampunkan sebagian dosanya. Pengertiannya, kalau menjalankan doa itu dapat pahala, sehingga pahalanya tambah, sehingga dosanya itu tenggelam dengan pahala tersebut karena pahalanya semakin meninggi. Au hatta dzunubi, ini yang maksud tadi, au hatta dzunubi bi qadariyah malam yaitu ismin, selama tidak berdoa dalam kejelekan. Au qati'atul rahim. Saya lihat di YouTube itu orang yang berdoa jelek itu ada dalam YouTube itu. Bahkan berbagai religi, serbanan dan sebagainya ada. Nah itu tidak diperbolehkan di dalam ayat, di dalam hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena tidak ada kecocokan dalam berpolitik. Kemudian mendoakan yang tidak, dan itu dimasukkan di dalam YouTube, dimasukkan di dalam YouTube. Nah ini hal yang tidak baik. Mazalat aklata Khaybar tu'awiduni wal ana qad qutiat abhari. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditabuk itu dilempari, dianiaya. Tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa jelek kepada orang yang melemparinya. Malah Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkanlah kaum saya. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkanlah kaum saya, sebenarnya dia itu tidak ngerti. Nah, tapi ada kalau berdoa jelek-jelek di YouTube. Mazalat. Jadi nanti kalau SDM masyarakat ini semakin tinggi, maka dia bisa memilah-milah. Siapa yang bisa mendinginkan hati, siapa yang bisa menenangkan situasi, siapa yang bisa membimbing hati dalam kebaikan, itu mereka akan memilah-milah sendiri, ya. Oleh karena itu berdebat di dalam media itu tidak baik. Ya pokoknya bunyinya kitabnya ini ya ini sudah. Satu contoh ya, Imam Syafi'i mengatakan berwudu itu begini selesai. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan berwudu itu kalau basuh rambut itu 1/4 lebih, selesai. Kalau dalam haji suatu contoh, kalau yang mengeluarkan dam 1 kambing itu kalau rambutnya itu lepas 3, sudah ngomong itu aja, tidak mengomentari yang lainnya. Kemudian Imam Malik kalau orang itu rambutnya itu lepas ya 9 ke atas, maka dia wajib mengeluarkan kambing. Sudah, tidak mengomentari pendapat Imam Syafi'i. Terus kemudian Imam Abu Hanifah, kalau rambutnya itu lepas 1/4 rambut yang ada, maka dia menyembelih kambing 1. Tidak mengomentari pendapatnya Imam Malik, juga tidak mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i. Sudah itu. Nah, bagaimana kalau satu-satunya? Ya, kalau Imam Syafi'i 1 itu lepas 1 itu memberi makan orang 1, bahasanya itu 1 sok. Ada yang 1 mud. Nah, itu memberikan ya sekitar 10 real. Lepas lagi 1 10 real, berarti 20 real. Nah, kalau lepas 3
tidak 10 real, tidak 20 real, melainkan 1 kambing. Nah, sama Imam Malik kalau satu rambut itu 10 real, 2 rambut 20 real, 3 rambut 30 real. Kalau di atasnya 9 tidak 10 real, tidak 20 real, melainkan kalau di atas 9 sudah 1 kambing. Tidak mengomentari yang lainnya. Pendapatnya dia begitu itu, tidak mengomentari yang Imam Syafi'i. Sama Imam Abu Hanifah juga begitu, tidak mengomentari Imam Malik, tidak mengomentari Imam Syafi'i itu. Nah, kalau di YouTube itu tidak yang saya lihat itu ngomentari sana, yang sini ngomentari sana, yang sana ngomentari sini, yang sini ngomentari situ, yang situ ngomentari sinu. Jadi tidak ada selesainya. Gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang yang berhubungan dengan pengaruh, orang-orang yang menginginkan pengaruh, atau orang-orang yang berhubungan dengan suatu organisasi yang mana orang itu di dalamnya, sehingga untuk memperkuat kelompoknya, memperkuat pribadinya. Nah itu akhlak beda-beda itu tidak seperti itu, tidak mengomentari yang lainnya, apalagi di halayak umum ya. Halayak umum itu walaupun di depan tembok, tapi itu kalau di media kan lewat YouTube lah, itu berarti sama dengan di depan orang banyak itu. Tembok, ngadep tembok, ijen, tapi di shooting, kemudian dilepas, dilontarkan ke media dan dikirim ke sana kemari, sama dengan di hadapan orang banyak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Mekah itu semua menjalankan itu, sehingga di sana itu jalurnya masing-masing, tawafnya sama-sama, ya. Ada yang auratnya itu kelihatan, kayak kelihatan gini, akbar ya Allah, akbar. Ada yang terbungkus rapat, ininya pakai kaos tangan, nggak ada auratnya kelihatan, ya. Ada yang kakinya kelihatan. Itu yang berpendapat, ya, yang berpendapat bahwa kebanyakan orang India itu, orang Pakistan, orang India itu tidak menyalahkan, ya, tidak mengomentari sing ketat seperti orang Indonesia, dan orang Indonesia tidak mengomentari yang tangannya yang terbuka itu tidak, ya, itu akhlak, itu adalah akhlak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti SDM orang Indonesia ini, SDM orang Indonesia semakin tinggi, maka negara ini semakin tenang, ya. Masyarakat semakin tenang. Itu di satu kampung itu ada LDI, ada Muhammadiyah, ada NU, tapi masyarakatnya itu SDM-nya tinggi, ya, tenang, tidak ada apa-apa. Ada suatu daerah itu, ya, suatu pulau, ditanya, di sini Islamnya berapa, Pak? Oh, Islamnya di sini itu 90%. Yang 10% itu Muhammadiyah. Nah, ini kan tidak benar ini. Nah, ini karena SDM, ya. Ini karena SDM. Jadi SDM, tapi tidak saya sebutkan pulaunya dan tidak saya sebutkan logatnya, ya. Tidak saya sebutkan pulaunya, tidak saya sebutkan logatnya, tapi itu ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita itu SDM sekitar kita itu semakin tinggi. Kalau semakin tinggi itu semakin enak didengar dan semakin aman. Karena dalam Al-Qur'an sendiri, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Oh, jadikanlah negara ini negara yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah penghuninya rezeki dari buah-buahan atau rezeki dari hasil bumi. Mazalat aklatul khaybara tu'awiduni wal ana qad qutiyat abhari. Selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, yakni kejadian. Dan kini
masa putusnya urat jantungku. Di sini dicontohkan ya, Abu Bakar As-Siddiq minta afiyah dan ternyata matinya itu terkena racun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab minta siha wal afiyah dan ternyata matinya itu terbunuh. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan juga minta siha afiyah dan juga matinya itu tertikam. Kemudian Ali bin Abi Thalib minta ya afiyah, sehat walafiat, juga meninggal itu terbunuh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu minta sehat itu bukan karena urusan roh. Karena roh itu mutlak dari Allah. Dan kemudian mati itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tanpa proses. Sehat meninggal itu ya ada, terus sakit tidak meninggal itu ada. Jadi ada orang sakit itu sekitar 16 tahun. Sakit ke kamar mandi diantar. Kemudian duduk diantar. Itu sudah 16 tahun. Tapi lesannya tidak pernah lepas dari dikit. Ada saja yang dibaca. Nah, itu menghidupi itu ngerti wong sampean. Genteng. Wong 1, ya saya hitung ya, wong 1, wong 2, wong 3, membantu wong 4, wong 5. Wong 5 itu yang menghidupi dia, dan dia tidak punya apa-apa. Saya ulang ya, dia tidak punya apa-apa, artinya tidak punya tambak, tidak punya sawah. Lalu dari mana? Dari orang-orang muhibbin. Orang datang ke dia, kemudian salaman, memberi uang, kadang-kadang diamplopi, kadang-kadang tidak. Dan anak-anaknya itu semua mondok. Nah, mondoknya itu waktu itu sampai sekarang itu sama. Jadi kosnya itu dengan makannya itu 280 satu bulan. Ya sangat murah. 1 tempat, nomor 2 listrik, nomor 3 air, nomor 4 makan, nomor 5 dapat ilmu. Itu 280.000. Anaknya itu mondok-mondok di situ semua. Lalu itu sakit selama 16 tahun. Ini ya. Dan tidak punya sawah, tidak punya tambak, tidak punya uang di bank, tidak punya apa. Lalu dari mana dia bisa menghidupi beberapa wong itu? Itu dari orang-orang muhibbin. Itu dari orang-orang muhibbin. Ada satu keturunan itu dia di Surabaya ini. Itu keturunannya itu sampai sekarang itu sudah 7 turun ya. Turunan pertama yang di Surabaya ini itu nggak boleh bertani sama Belanda. Terus anak yang punya anak ini juga tidak boleh bertani. Padahal Surabaya pada waktu itu masih banyak lahan yang kosong. Itu kira-kira 250 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Kemudian punya cucu, ya. Cucunya ini kan banyak. Ini tidak boleh bertani. Kemudian punya buyut ini kan banyak, semakin banyak ya, rentetannya semakin banyak. Ini juga tidak boleh bertani. Kemudian cucunya berarti sudah turun ke 6. Ya. Cucunya ini sudah merdeka, dianggap sudah merdeka. Ini sudah merdeka. Nah, merdeka ini ya sudah, tanah sudah habis. Sudah dikerjakan pendatang-pendatang itu. Loh. Lalu seluruh keluarganya itu haji. Menjadi beberapa kampung, ya. Kebanyakan di kampung itu semua itu haji. Dan semua itu umroh. Lalu dari mana? Dari orang-orang muhibbin. Saya ulang, dari orang-orang muhibbin.
Oleh karena itu, meminta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus materi. Ada seorang datang pada seorang kiai, kiai kalau lagi kepingin haji. Oh iya, saya haji itu masih muda. Kalau lagi kepingin haji. Tapi kiai kalau lagi kepingin harta sampai enten kalau tambah haji. Kalau lagi kepingin sugih, kepingin haji. Malah kiainya itu menasihati. Terus jadi ngomong materi. Terus pokoknya kepingin haji nih. Nanti tidak tahu dari mana itu, pokoknya kepingin haji. Minta kepada Allah, ya Allah, hajikanlah saya. Kau ini jalur duit, kemungkinan duit itu kan gaya aneh-aneh. Tapi kalau kamu sudah minta haji, maka kamu duit yo haji, gak duit yo haji. Ada orang itu haji tahun 2009, hajinya sama saya. Kerjanya itu di Ampel itu ngipasi sate, gesek ini. Gajinya waktu itu 50.000 dan dikasih makan satu piring dengan bumbunya satu batang sate, satu sunduk sate. Nah itu haji. Saya ini tanyanya itu malah salah. Mungkin saya pernah cerita ya, malah salah. Loh, kon haji? kayak nggak pantas gitu ya. Loh, kon haji gitu. Saya kata terus orang di kon duwe kata terus nomor. Itu teman saya berkali. Dia cerita, aku mas kerjanya itu ini orang aku yo tahu manggilmu. Nah, jeragannya itu ngaji ke saya untuk. Saya tanya aku diberangkatkan jeraganmu, enggak. Jadi diberangkatkan orang lain. Jadi orang lain itu punya duit, orang lain itu mencari orang-orang yang hafal Quran dan yang tidak punya. Dan dia hafal Quran. Jadi mari kipasin ini, harus kipasin dodo itu ambil merem-merem itu. Nanti kalau dia lupa baru buka, tutup lagi, merem-merem. Nah itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia itu yang mintanya ingin haji. Lalu akalnya di mana? Akalnya nggak nutut. Kerja yang dulu, terus dia tidak di rumahnya sendiri, dia sama istrinya. Dan istrinya kerjanya itu ya ngerias. Nah ngerias itu kan boleh kamar sih di nolak mantan itu jumlahnya 5 mulai bisa gampang duit. Ini yang namanya kemantan itu kan ya tidak setiap hari dan kemudian bulan apa itu ramai, setelah itu tidak ada itu. Dan perias itu banyak. Nah ini loh. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada saja nanti sebagai gantinya. Dan dia dalam hidupnya itu ingat itu langsung dia bahagia. Ingat Mekah bahagia. Dan kebahagiaan itu ukurannya bukan materi. Ya. Kebahagiaan itu ukurannya itu iman. Nah, karena dia ada iman, sehingga dia selalu bahagia kalau ingat pada Mekah. Nah, orang yang wali ini. Nah, di Mekah itu ngomong sama saya, Mas, Allah ya Mas, Mekah ini pulau ini, Mekah ini ilmu ngampel pulau ini. Sakit beli ngampel. Nanti Mekah itu ini ngampel pulau ini. Itu bersama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengarap-arap itu sok bahasa Indonesia, malah ya betul-betul ingat ngampel itu. Nah, sudah 34 jam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki ya. Rezeki itu jangan diartikan materi ya. Rezeki itu pemberian Allah yang positif, itu rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqan bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqan Bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqan
الرحيم ورزقا بسم الله الرحمن 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 الرحيم. Qala ini ta'autu lailam wa nahara wa lam yajid akhirnya illa firara. Saya berdoa setiap hari setiap malam. Saya berdakwah setiap hari setiap malam. Tapi yang saya temukan illa firara, kecuali mereka lari. Nah ini dakwah ini ya tetap karena itu perintah, tetap berdakwah. Masih ditinggal Melayu. Akhirnya wajalu nasobi'um fi ulu. Mereka bagaikan menaruh seluruh jari-jarinya ini, kelima jari-jari ini di dalam telinganya ya. Saking muska kepinginnya dituturi.
Tapi tetap karena itu Nabi, ya, Nabi itu tugasnya itu menyampaikan, dia disampaikan nanti masih gak turun mono, sampai naik. Ada di salah satu yai, dan itu waktu kecil saya. Ini musola ya, ini musola. Ini musola ini ada jendela. Nah, muridnya ngajinya di sini, yainya itu menghadap ke sana, menghadap muridnya. Muridnya di balik situ, muridnya itu tinggal satu. Kalau saya sebut, nah enak ya, orangnya masih hidup. Nah enak kalau saya sebut. Ini muridnya di sini, yainya di sini itu jendela. Diur waktu itu ngajinya itu sulam sapinya itu. Diuruknya itu danga ini, danga. Kelihatan layangan timbul. Itu memang yainya itu panggilannya itu Mbak. Jadi mulai cilik itu gak tahu lucu. Ya. Kayak cilik itu gak tahu lucu. Jadi kayak cilik panggilannya Mbak. Memang karakternya karakter baik. Panggilannya Mbak. Turun sunat itu panggilannya Mbak. Dan akhirnya jadi guru. Itu muridnya itu danga itu izin. Mbak. Itu yang timbul, kalau tak ada ini, kuat ya berarti. Yainya dia duduk, monggo, lunggu dari murid itu nggak ada layangan kemana. Dan itu di Surabaya, bukan di daerah pengaruh yang sepi, di daerah pengaruh yang besar Surabaya ini, apa saja ada. Loh, di tengah-tengah kota seperti Surabaya ini. No yai muni kuwi. Teko munggos. Lungguh munggos ada cerita. Sakjane lho nek kula niku sakjane. Ambil munggos. Ya didengarkan. Jadi contoh kebaikan itu dan orangnya masih hidup. Saya ngaji itu yang ngaji itu sorokan, ngerti sorokan sampean? Satu-satu. Ada Imriti, ada Mutomima, ada Jurumia, ono sing alip-alipan campur. Itu mulai setelah Isya itu selesainya itu sekitar hampir jam 11 selesainya itu. Kemudian yang tua-tua ngaji itu saya ingat itu Mas Abu Bakar itu ngaji. Kemudian Mas Abdul Karim sampai sekarang masih hidup itu ngaji. Ya orang dua itu sudah memakan waktu setengah jam. Kemudian itu sudah jam 12. Kemudian Mas Anwar ngaji. Itu sudah memakan waktu setengah jam, berarti setengah satu. Kemudian Mas Ali itu ngaji. Itu kalau Mas Ali ngaji itu tidur biasanya. Jadi gurunya membaca, Mas Ali itu selesai tidur, Pak. Tidurnya ditunggu, dijarno itu. Nah, tinggal buat kopi. Ya, mari ngono kayak nyambung kopi lilir. Nah, sama minum kopi ini, ya gini loh. Ya itu ngenteni turunan, ngenteni gini kopi ini tuh sudah hampir 2:30. Itu baru saya ngaji. Itu ngaji tahun 81 baru saya ngaji. Kadang-kadang kalau saya itu malas ya karena nunggu itu lama, saya itu pulang tidur. Itu ayahnya itu bukan. Saya dicari di rumah saya itu. Wes sepi harus ngaji. Baru saya bangun kayak orang sholat. Lalu itu di Surabaya itu ada yang seperti itu. Jadi kita melihat amalan-amalan orang-orang seperti itu menjadi pendorong bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang ngaji tuh di TNI.
Ada orang itu yang ngaji muslim, habis roan, ngerti roan ya, kerja bakti. Yang ngaji dupi, sing ngaji upi itu sing papat turu, sing telu ngantuk. Ya, itu di meja. Sing telu iku itu tapi enggak stabil. Ngantuk. Itu ya dibangunkan tangi aja. Ya memang asli Surabaya bahasanya ya tangi itu perja. Terus ngaji terus. Tidur lagi, dibangun lagi, tarik tangi terus. Jadi kalau tidak punya prinsip yang kuat, tidak bisa seperti itu. Apa prinsip yang kuat ternyata? Ternyata bahasanya itu ingat. Saya ngaji ini kepentingan roh pribadi saya. Titik. Sing ngaji turu ya oleh ganjaran, kok gendeng. Jadi ngaji nerangno sing turu. Nah itu kalau dalam dunia pendidikan di universitas sana, sing murid itu gendeng. Tapi hatinya senang. Karena apa? Ini kepentingan saya pribadi. Ini kepentingan roh pribadi saya. Seandainya ya kiai-kiai dulu itu tidak begitu, ya orangnya masih hidup sampai sekarang. Itu ya yang namanya ngaji itu dari dulu sudah tutup. Si dhuwur turu kene tanjut muninya yon rano. Dadi niki kepahaman niku ngeten. Nek menurut ulama niki kepahaman ngeten. Ngeten sing kono yo ngono iku. Jadi para jamaah kita punya prinsip doa itu diijabah atau tidak diijabah. Tetap berdoa, ya. Jangan sampai ada mamang. Karena itu prinsip saya ini disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah minta kepada Allah. Dan meminta ini tidak ada tempat di mana saja. Kalau dalam Al-Quran itu Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus. Kan itu surat apa itu? Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Ya Al-Hadid وهو معكم أينما كنتم. Ya Allah itu selalu bersama Anda. Dan ini sama jalan Allah lain bebas sajadah. Ya memang peraturannya seperti itu, baguslah seperti itu. Tapi kalau menunggu itu malas. Itu juga berjalan, ya di luar itu juga berjalan. Jadi sama itu muni-muninya. Loh nggak duit kecil itu seru, ya. Apa tuh? Seluruh sambil minum air itu, nah air bersih. Kemudian air nggak bersih, ya nggak minum. Oleh karena itu Anda ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu selalu bersama kita di mana saja kita berada. Jadi kita meminta. Amman yujibu al-mutarra idza da'a. Jadi kita meminta sehat wal afiat yang memang itu disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalah mati ya tetap kalimatnya idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada orang yang hidup itu 16 tahun, ya, ke kamar mandi mengantarkan, ya terus mengantarkan. Di dalam rumah itu kursi roda. Tapi dia bisa menghidupi wong itu wong 5, bukan wong 1. Dan mengondokkan orang ke sana kemari. Dan dia tidak punya santri yang Anda bayangkan. Ya tidak. Dia tidak punya pondok, ya ada pondoknya tapi masih baru. Ya, pondoknya paling santrinya itu hanya 8 sampai 10.
Dan santrinya itu santri ngawulo, ngerti ngawulo sampean. Mangan melok yai ini, ngombe melok yai ini, pakaian melok yai ini, kelambi ini melok yai ini. Dengan yai ini itu sakit. Ya. Itu bisa menghidupi banyak orang dan memondokkan segala. Dan anaknya semua hafal Al-Quran. Itu. Tapi lisannya tidak pernah berhenti. Terus lisannya bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang menghidupi? Hakikatnya Allah. Lalu dari mana? Lewat dari muhibbin, orang-orang yang cinta kepada dia. Apa dia masuk? Tidak masuk. Karena dia tidak pernah tampil di mimbar, tidak pernah tampil di pentas. Ya kehidupannya ya baca-baca terus, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya cerita kitab, Anda tidak bisa membuktikan. Karena kitab ini apa ke berapa. Ini orangnya masih hidup orangnya. Dan selalu wangi, harum, wangi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu mempunyai kekasih yang Allah disingit no. Sampai punya kekasih, mau kekasih sampai ewer hilang suwi. Ada ustad ya. Ya ustad itu teman saya. Ngaji waktu itu mondok. Itu mondok kosong sama saya. Istrinya itu cantik. Dia jam merono ngaji merono dijak. Ya cantik kekasihnya tapi gewer-gewer. Pamer-pamerkan. Akhirnya hilang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekasih. Kekasih Allah yang mesti tidak seneng dhewe. Iki tak seneng dhewe. Ojo ono sing seneng iki kecuali aku tok. Bukan dia kekasihnya. Ada kekasih yang berbentuk seperti itu. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amman yujibul muttarra idza ta'ahu. Apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya. Jadi orang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ada pendorong. Ya, seperti orang menyebut Allah. Orang menyebut Allah itu karena ada pendorong. Saya ada teman itu kalau tidur ngelir itu bisa menyebutkan Allah. Allah. Haji tahun 2012. Seluruh pergerakan Allah. Ya. Nah, kita ngomong-ngomong, ternyata hidupnya itu sulit. Hidupnya sulit itu semakin sering nyebut Allah. Ya. Kalau kita terbentuk dengan cobaan, itu yang disebut itu Allah. Contoh anak kecil jatuh, buang ibu, lapar, ibu, ngelak, ibu, preset, buang ibu. Nah ini ada beberapa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan sulit, dan sulit itu menjadikan pendorong untuk ingin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada orang yang meminta itu karena terpaksa, dipaksa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan-kesulitan yang ada pada dirinya. Nanti mas sulit tapi gak merasa sulit deh. Suante ngopi. Kalau kemajuan mari ngopi nopo dongkrong nopo ngeteh dongkrongannya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kejadian itu jadikanlah pendorong minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kejadian jadikanlah pendorong. Anak-anak saya itu kalau mau pergi sama ibunya, siap-siap apa? Siap-siap, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ibunya itu kalau kuburan non dia kuburan salam. Nanti anaknya itu lalu ibu itu sering ngomongin tol, karena tol itu dari kuburan. Kalau jalan-jalan yang biasa itu ibu ini kamar mandi. Ayo salam.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mari ngono Fatihah. Jadi dari kecil anak-anak itu sendiri ini. Nah ini. Jadi semua itu perlu dipraktekkan. Dan yang memaksa praktek itu Anda sendiri. Saya ulang, yang memaksa praktek itu Anda sendiri. Para jemaah, la yusakkikannaka fil waqti adamu il maut wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jangan sampai ini sudah 1 jam lebih 10 menit ini. Nah, diteruskan sedikit ya. Saya lihat pun ada yang ngantuk. Walaupun ada yang ngantuk, saya tetap tak lupa. Saya tetap mudinya ini. Gini loh ya, Anda ini kalau sendiri, jangan usaha refleks. Nah, refleks. Kalau udah refleks itu enak. Dulu itu ada anak itu tidak tahu orang tuanya itu ngomong sama saya, anak urban bu, kalau kayak ini tangan ini bes, nanti itu nyap betul. Terus saya tinggi anak sama ini udah sekolah ini apa? Ternyata di sekolah itu badminton. Jadi kalau sama takoni tangannya nyap apa? Ditakoni. Ternyata dia itu mimpi badminton, mimpinya mes tangan dia obat. Ya refleks. Jadi olahraga kalau sudah sering itu jadi malakafi bijasadi. Jadi kalau Anda itu sudah sering meminta kepada Allah, itu hati Anda itu kemana-mana. Tapi yang sana Anda itu minta, dan itu pahala. Saya ulang ya, hati Anda kemana-mana. Misalnya, sama baca Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Hati Anda kemana saja tidak apa-apa. Usaha konsentrasi. Kalau lepas ya tidak apa-apa. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Aku gak konsentrasi, percuma. Enggak. Orang berzina itu konsentrasi, gak konsentrasi dirajam. Aku gak konsentrasi. Tidak ada itu. Begitu dirajam. Jadi Anda juga begitu. Tetap berbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun gak konsentrasi. Karena itu nanti akhirnya menjadi malakah. Malakah itu menguasai diri Anda, ya, menguasai jasad Anda. Itu ada seorang kiai itu, ya karena itu jalannya wiritan. Itu hilang dulu di mana di Sukol di ya tahun 70-an lah. Zaman gubernurnya itu yang dari Madura itu siapa namanya? Pak Nur. Itu pernah dijumpa di Ngampel segala sana. Karena dari Sampang sama dari Bangkalan itu carok. Ingat ya? Nggak ingat ya? Saya ingat itu. Itu disumpah di sana, di mana di Ngampel. Nah itu salah satu pemimpinnya di antaranya itu Tilang. Namanya Sahlan, panggilannya Tilang. Sahlan itu datang ke salah satu kiai yang di Surabaya itu. Nah, kiai itu dia itu ngomong, tapi sudah aman. Yai, saya mau calon lurah Yai. Disiram kopi. Biar dulu. Jangan, tapi bahasa Madura, jangan. Nanti anakmu saja yang jadi lurah. Nah itu mau angkat. Satu kampung itu yang dikendaki itu dia yang jadi lurah itu. Tapi sama Yai tidak boleh. Jangan. Kamu nanti anakmu saja nanti. Nah, pada waktu itu anaknya itu masih perempuan, belum punya anak yang sekarang jadi lurah ini belum punya anak. Jadi jadi lurahnya itu masih 2 tahun ini. Akhirnya cerita, dulu saya ini minta jadi lurah sama Yai ini.
saya siram kopi, penyok. Oh, saya siram kopi, jadi dua siram kopi. Terus katanya, ya itu, terus anakmu yang jadi lurah. Ya akhirnya anaknya jadi lurah. Nah, ya ini kalau baca sholawat itu sehari semalam itu 25.000. Sehari semalam. Sholawat itu 25.000. Itu sudah malakah. Malakah itu ngelilir itu langsung baca sholawat karena sudah terbiasa. Ya, malakah itu terbiasa. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah itu sampai terbiasa. Di kendaraan minta jangan dimubazirkan. Kalau ada ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, itu kan pandangannya itu materi, pandangannya itu makanan, termasuk waktu. Waktu jangan dimubazirkan. Nabi besar Muhammad SAW itu diwisik berzikir dengan kalimat ghufrana, bukan kalimat Allah maghfirli, tidak ada nyebut Allah, ghufrana. Ya, artinya minta itu terus, ya, zikir itu terus. Ini sudah lebih seperempat ya, insya Allah sudah berhenti walaupun sampai tidak tidur ya. Mudah-mudahan yang penting itu prakteknya, ya, yang penting itu prakteknya. Ada universitas itu Islam, sepedanya itu full. Kalau zuhur itu ya masjidnya itu sepi. Nah, itu kan berarti tidak ada praktek itu. Sedikit sekali yang berpraktek. Oleh karena itu, saya menciptakan diri Anda ini malakatun bil qalbi. Minta kepada Allah, zikir kepada Allah itu sudah menguasai diri Anda, sehingga menjadi refleks setelah keasli Anda itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sedikit ini bisa berpraktek. Artinya manfaat itu artinya berpraktek untuk diri kita sendiri dan keluarga. Dan kalau bisa ya Anda punya keluarga, buat organisasi kecil di dalam keluarga Anda itu, dan kemudian sama waktu 1 jam atau setengah jam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungannya dengan kepentingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipraktikkan sampai belum ngejak mangan bareng iso. Ayo mangan bareng itu bisa. Ya, ada pengejak wiridan bareng sulit ya. Nah, Anda komando di dalam rumah tangga Anda. Al-Fatihah. Mari berdoa untuk doakan anak kita supaya sukses ya, dan dinikmati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu
على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا لا إله إلا الله محمد رسول الله على طه صلى الله ربي اسعد أبنانا. Saya dari tadi pagi itu ke Benowo. Ada keluarga sakit di Benowo. Itu mulai isi bensin itu sampai ke Benowo itu 21 kilo ya Mas ya. 21 kilo dari Panjangjiwo ke Benowo itu. Di atas sepeda motor tidak kerasa. Karena kita pikir helm dipasang, terus pocoi di ponong ini plus ini, itu suara tidak ambil kemana-mana. Ya berzikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abnana. Itu naik macet senang. Wah, tambah suwi zikir begitu. Zikir tambah suwi kita. Tapi kalau tidak zikir, kalau nganggur, kita itu tidak nganggur, berzikir. Kemudian sampai di Benowo, ya, sana ya keperluannya sudah, balik lagi gitu. Mengapa berangkat dari Panjangjiwo? Saya tes kendaraan saya itu. Jadi tidak bilang litos itu oke ini Benowo Brini. Nah, kemudian dari Benowo ya tetap tidak di atas sepeda motor ya usaha dikit. Kalimatnya lain, dari Benowo ke Panjangjiwo itu dikitnya sudah lain. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Semakin gembira, ya. Semakin gembira sebagai makhluk Allah. Insyaallah, alhamdulillah, kalau sampai daterno, kalau sampai ngitanaken. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim.
ورزقا بسم الله الرحمن الرحيم ورزقا بسم الله الرحمن الرحيم ورزقا بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai panjang antri tuku bensin antri. Itu antri di Monsuras. Yo wis antri. Tapi kalau helman pancet muni. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bismillahirrahmanirrahim. Kan lali ya, gak maju, serobot arek saya serobot turu. Aku menengah itu, takut arek itu. Dipikir aku gak maju-maju. Jadi para jamaah yang dimiliki Allah SWT, ibadah itu di mana saja, ya. Dan Anda akan senang, hidup Anda akan senang. Ya. Bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mana saja. Nah, mudah-mudahan dipraktekkan, ya, mudah-mudahan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.